Itu diantara gambaran para jamaah sekalian bahwa memang dalam persoalan penetapan awal masuknya sholat subuh itu adalah persoalan yang rumit ya sebenarnya bagi mereka yang membuat persoalan ini rumit. Ya, sebenarnya kalau kita melihat konsep syariat dalam menetapkan awal waktu sholat subuh, ya, dan secara umum kita lihat pandangan para ulama kita, semuanya menyepakati bahwa kita tidak boleh mengerjakan sholat subuh kalau kita tidak yakin bahwa sholat subuh itu belum masuk. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tak henti-hentinya bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, yang dengan itu semua kita bisa memanfaatkan hidup kita untuk selalu bertakarrub kepadanya, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan sesuai kemampuan kita. Dan pada saat ini kita berada pada hari-hari yang mulia, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kami ingatkan diri kami dan kita semua untuk senantiasa memanfaatkan setiap waktu, setiap saat hari-hari yang mulia ini, yang kita sama-sama ketahui betapa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah a'dhamu ayyamid dunya, hari yang paling mulia dari hari-hari dunia ini, yang ada di dunia ini, dan juga hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala paling menyukai amalan-amalan baik yang dikerjakan di dalamnya. Pada saat ini tentunya satu lagi karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan taufik untuk duduk bersama bermajlis mempelajari syariat kita, yang mana semakin kita memahaminya semakin terang cahaya hidup kita, semakin kita pahami semakin jelas petunjuk di dalam mengarungi jalan hidup kita, menghadapi segala persoalan hidup, di dalam meraih pintu-pintu pahala yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Nah, pada kesempatan ini para pemirsa sekalian, kita akan membahas bersama tentang suatu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan beribadah kita, terutama di dalam melaksanakan ibadah sholat, yaitu mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan di dalam penetapan awal masuknya waktu salat subuh. Ini perlu untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui penyebabnya, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita di mana kita harus mengingat kembali apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan itu, dan bagaimana petunjuk syariat di dalam mengenali dan menetapkan kapan masuknya awal waktu salat subuh. Nah, para pemirsa sekalian, pertama saya ingin memukaddimahi materi kita pada kesempatan ini bahwa syariat kita telah menetapkan bahwa salat itu memiliki syarat-syarat keabsahannya, yang diantaranya Allah tetapkan waktu-waktunya, awal waktu dan akhir waktunya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban terhadap orang-orang beriman, yang mana waktu-waktunya telah ditetapkan. Dan dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala sedikit merinci waktu-waktu pelaksanaan salat 5 waktu tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda." Tegakkanlah salat lidulukis syams, ketika matahari mulai condong ke barat, dan ini awal masuknya waktu salat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam.
berarti termasuk di dalamnya salat maghrib dan juga salat isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan fajar. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajr, sungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan secara rinci waktu-waktu salat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang agak panjang yang lebih spesifik menjelaskan kapan awal dan waktu setiap salat 5 waktu itu. Yang mana Nabi kita mengawali dengan waktu salat zuhur, yaitu bahwa awal waktu salat zuhur ketika matahari sudah mulai condong ke barat, yang ditandai dengan adanya bayangan suatu benda di sebelah timur, dan berakhir pada saat dhillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan suatu benda sudah sama dengan tingginya. Berarti pada saat itu juga akhir waktu zuhur adalah awal masuknya waktu salat asar. Lalu kemudian akhir waktu salat asar adalah masuknya waktu maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Dan akhir waktu salat maghrib adalah tenggelamnya syafaq, ya, warna yang ada di ufuk barat. Ketika sudah kelam, tidak ada sama sekali cahaya warna merah yang kita lihat, maka itulah akhir waktu salat maghrib dan awal masuknya salat isya. Dan salat isya ini membentang sampai pertengahan malam, dan ini waktu ikhtiari kata ulama kita, waktunya dimana kita masih bisa menunda waktu salat isya itu jika ada kebutuhan yang mendesak, dan tentunya berakhir ketika sebelum masuk waktu salat subuh, ya, itulah waktu salat isya. Namun tentunya kita tidak boleh menunda-nunda waktu salat. Kita sebaiknya menyegerakan setiap kebaikan itu untuk membebaskan, ya, diri kita dari kewajiban-kewajiban itu, supaya kita tidak terbebani lagi. Ya, ketika sudah selesai salat isya, maka alhamdulillah kita terlepas dari kewajiban itu setelah kita mendapatkan pahalanya. Dan awal masuknya salat subuh, nah inilah yang kita akan bahas secara rinci pada kesempatan ini insyaallah, yaitu terbitnya fajar shadiq, ya, fajar yang kedua. Karena Nabi kita menyebutkan bahwa ada 2 fajar, yang mana fajar yang pertama itu dia membentuk vertikal, ya, dia meninggi ke atas, dan bukan fajar ini yang diperhitungkan yang menjadi penanda masuknya waktu salat subuh, karena fajar ini disebut fajar kadhib atau diterjemahkan dengan fajar dusta, karena ketika dia terbit hanya beberapa saat kemudian hilang, ya. Adapun fajar shadiq yaitu fajar yang bentuknya horizontal, yang mana ketika dia terbit maka dia akan terus bertambah lebar, bertambah terang hingga terbit matahari. Nah, inilah yang menjadi tanda awal masuknya salat subuh, ketika fajar itu terbit, yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan seperti al-khaitul abyad min al-khaitil aswad min al-fajr. Ya, benang putih yang jelas, mulai nampak jelas dari benang hitam. Ya, dan berakhir tentunya ketika matahari mulai terbit. Ya, itu akhir waktu salat subuh. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda kauniyah, ya, tanda-tanda alam itu sebagai tanda masuknya awal waktu salat. Kenapa bukan tanda-tanda yang lain? Saya ingin mengangkat satu perkataan ulama kita Muhammad Siddiq Khan. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi ayyu'lam, dan di antara hal yang sangat pantas untuk kita ketahui, anna Allah azza wa jal lam yukallif ibadahu fi ta'rifi awqatis salawat bima yashuqqu alaihim wa yata'assar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya untuk mengenali waktu-waktu salat dengan tanda-tanda yang memberatkannya, ya, yang sulit untuk kita kenali, ya. Wasyari'atu samhatun sahlah, dan syariat kita ini mudah, ya, tidak berat. Bal ja'ala sallallahu alaihi wasallam lil awqati alamatin hissiyatan ya'rifuha kullu ahad. Bahkan syariat kita ini menjadikan tanda-tanda waktu salat itu adalah tanda-tanda yang bisa dikenali dengan panca indera kita, hissiyah, yang mana semua orang bisa mengenalinya, ya. Faqala fil fajr,
Maka Nabi kita mengatakan tentang waktu salat subuh, tulu'un nur alladhi huwa min awaili ajza'in nahar ya'rifu wa kullu ahad. Yaitu terbitnya cahaya, yang mana cahaya itu merupakan tanda awal, ya, bahagian-bahagian daripada waktu siang. Ya, ya'rifuha kullu ahad. Semua orang bisa mengenalinya. Jadi Masya Allah, hadis kita ini, perkataan ulama kita ini menjelaskan, ya, secara umum hikmah dibalik pensyariatan waktu-waktu salat itu yang disandarkan pada tanda-tanda alam. Bahwa semua itu menandakan bahwa syariat kita ini adalah syariat yang mudah, ya. Jangan dipersulit, ya. Tanda-tanda itu Allah tetapkan karena memang semua orang bisa mengenalinya. Yaitu ketika Allah menjadikan posisi matahari sebagai tanda masuknya awal waktu salat dan juga akhir waktu salat. Yang pertama di sini saya sebutkan bahwa maqasid syariah dalam persoalan ini, maqasid itu artinya hikmah, ya. Mungkin lebih tepat diterjemahkan dengan hikmah. Hikmah syariat secara umum ini kita bisa ketahui dalam segala rumpun pembahasannya, baik dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah ibadah, ya, dan masalah-masalah yang lain. Kita lihat bahwa syariat kita itu memang selalu mempermudah persoalan untuk umat ini, umat Islam, ya. Yang kedua, bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini, baik perintah ataupun larangan, adalah syariat yang bisa dikerjakan kalau dalam bentuk perintah oleh setiap orang dan setiap zaman, ya. Mulai dari zaman pertama kali disyariatkan, ya, Islam sampai hari kiamat, perintah-perintah itu pada hakikatnya adalah perintah yang semua orang bisa melaksanakannya, ya. Karenanya ditetapkannya tanda-tanda alam sebagai penanda awal masuknya waktu salat, agar setiap orang di setiap zaman, sekalipun tidak ada teknologi seperti di zaman dahulu, setiap orang bisa mengenali waktu salat itu, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa mampu diamalkan oleh setiap orang. Ini kita sebutkan tadi, ya, siapapun, baik dia orang yang berpengetahuan, ya, atau orang yang jahil, mungkin tidak punya ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini dalam hal yang sifatnya duniawi, dia bisa mengetahui tanda-tanda waktu salat tersebut. Kemudian para pemirsa sekalian, kita ingin sedikit membahas tentang penggunaan ilmu hisab, ya, dalam penentuan awal waktu salat. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa dalam penetapan awal waktu salat kita bisa berpatokan pada ilmu hisab, ya. Lalu kemudian pada penetapan awal masuknya awal bulannya, masuknya bulan-bulan Hijriah, itu disandarkan pada metode ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit yang pertama terlahir, ya, pada setiap bulan itu. Maka kita katakan bahwa itu dipahami dari isyarat nas-nas yang menyebutkan tentang awal-awal waktu salat dan juga akhirnya. Dimana kalau kita perhatikan karakteristik dari nas-nas itu selalu menjelaskan tentang posisi matahari, ya. Misalnya pada salat zuhur, ya, dikatakan bahwa, ya, waktu salat zuhur itu ketika matahari mulai condong ke barat, ya, dan berakhir ketika bayangan suatu benda, ya, sama dengan tingginya. Begitu juga waktu asar, maghrib, isya, dan juga subuh, semuanya terkait dengan posisi matahari. Termasuk salat subuh, terbitnya fajar itu kan, kemudian pada akhirnya ulama ahli falak, para pakar ahli falak, bisa menghitung dan mengetahui bahwa ketika pertama kali terbit fajar itu, posisi matahari di bawah ufuk adalah minus sekian derajat, ya. Jadi para pemirsa sekalian, dari sini kita bisa mengetahui bahwa khusus waktu-waktu salat itu memang tidak ada tuntutan untuk kemudian harus setiap saat kita lihat, ya, posisi matahari itu, ya. Bahwa kalau zuhur misalnya kita tidak boleh salat kecuali harus melihat bahwa matahari betul-betul condong ke barat. Begitu juga awal waktu asar, ketika misalnya bayangan suatu benda sama dengan tingginya, tidak ada perintah secara spesifik mengatakan bahwa harus dilihat, ya. Berbeda dengan penetapan awal masuknya bulan-bulan Hijriah, ya, karena lafaz yang begitu jelas, ya, secara tekstual perintah untuk melihat hilal itu
tidak diragukan lagi. Ya, ketika Nabi kita mengatakan sum li ru'yatihi, terkait misalnya awal Ramadan, li ru'yatihi, ya. Faman syahida minkum syahr, dalam ayat Quran Allah katakan barang siapa ya di antara kalian yang melihat, ya, bulan itu, maksudnya awal bulan. Jadi kata ru'yatihi, ya, ru'ya itu kan masdar ya dalam bahasa Arab yang berasal dari kata kerja ra'a yara. Ya, kalau ra'a yara itu memang bisa dimaknai dengan makna yang lain, ya, seperti pendapat atau dengan ilmu. Tetapi yang kita pahami dalam bahasa Arab bahwa jika kata kerja ra'a yara membutuhkan objek, atau dalam istilah bahasa Arab muta'addi ilal maf'ul, maka yang dimaksud di situ adalah ru'ya basariyah, yang melihat dengan mata. Sehingga yang dimaksud di situ, ya, sumul ru'yatihi, berpuasalah karena kalian melihat hilal itu. Patokannya memang harus dilihat. Dan pada lafaz berikutnya kan Nabi kita mengatakan fa in gumma alaikum, apabila kalian terhalangi dari hilal itu karena awan tebal misalnya, Nabi sudah memberikan solusinya, fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Cukupkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi solusinya ada. Adapun dalam penetapan awal waktu sholat tidak ada. Ya, hanya disebutkan posisi-posisi matahari sebagai penanda awal masuknya waktu sholat. Dan juga kalau kita perhatikan para pemirsa sekalian, ini juga menandakan bahwa betul-betul syariat kita itu adalah syariat yang memudahkan, selalu memperhatikan kemudahan-kemudahan. Bahwa kalau kita harus selalu melihat posisi matahari untuk kemudian memulai mengerjakan sholat, ini akan memberatkan kita. Ya, kenapa demikian? Karena misalnya waktu sholat subuh, kita tidak akan mampu melihat posisi matahari di bawah ufuk. Ya, karena kita tidak melihatnya saat itu. Ya, begitu juga ketika terbenam matahari pada saat maghrib dan isya, sehingga kita membutuhkan perhitungan yang akurat dari para pakar yang memang terpercaya, ya, apalagi dari kalangan kaum muslimin yang punya perhatian dengan persoalan-persoalan syariat seperti ini, ya. Atau mungkin karena kondisi cuaca di saat hujan lebat, ya, kita tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk waktu sholat subuh, atau barangkali juga di waktu asarnya, ketika hujan begitu lebat, kadang-kadang begitu gelap nampaknya cuaca, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk waktu asar atau tidak. Nah, karenanya para pemirsa sekalian, adalah sebuah keniscayaan untuk kemudian kita berpatokan kepada jadwal salat yang ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan falakiyah tersebut. Namun demikian kita mengatakan bahwa pada hakikatnya rumus-rumus falakiyah itu ditetapkan oleh para pakar sebagai alat bantu saja, ya, untuk kemudian memudahkan kita dalam pelaksanaan ibadah salat. Artinya seperti ini, bahwa andaikan ternyata ada jadwal salat yang kita perhatikan, kita telaah selama ini, kita lihat bahwa ada penyimpangan dari realita yang kita saksikan. Ya, ini tentunya bagi orang yang mengenal waktu-waktu salat itu, tidak boleh juga sembarang orangnya. Kalau orang yang baru setengah-setengah belajar tentang persoalan ini, tidak boleh terlalu serius, ya, mengomentari persoalan ini, karena banyak hal-hal yang mungkin luput darinya, persoalan yang detail yang harus diketahui tentang persoalan salat ini. Ya, misalnya kalau ada yang mau berkomentar dan mengatakan bahwa biasanya setiap zuhur itu kami melihat bahwa sebenarnya matahari ini belum cenderung ke barat, ya, belum condong ke barat. Tapi kenapa sudah azan? Ya. Atau misalnya ada yang mengatakan kalau kita perhatikan matahari ini sudah lama condong ke barat karena ternyata bayangan benda itu sudah sangat panjang, ya. Maka kita katakan dalam persoalan falakiyah itu diketahui bahwa matahari bergeser, ya. Setiap tahun itu bergeser ke arah selatan dan ke arah barat, sehingga otomatis setiap benda pada waktu tertentu akan selalu ada bayangan yang tidak akan pernah hilang. Mulai dari pagi sampai sore, bayang itu akan selalu ada. Ya, artinya bahwa sekalipun matahari pas di posisi pertengahan, di mana posisi kita berada, benda itu akan selalu ada bayangannya karena dia posisinya miring ke selatan atau ke utara. Sehingga sebagian orang tidak memahami hal ini, akhirnya
banyak berkomentar dengan komentar-komentar yang sebenarnya justru menandakan bahwa orang itu belum terlalu paham persoalan ini. Dan alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menjelaskan persoalan ini. Ya. Jadi penggunaan ilmu hisab, ya, para pemirsa sekalian, dalam persoalan ini adalah kita mengikuti fatwa ulama kita bahwa boleh seorang muazzin berpatokan kepada jadwal salat yang ditetapkan berdasarkan ilmu hisab karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Kita coba membaca di sini fatwa salah seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau mengatakan bahwa dasar penetapan jadwal waktu salat secara syar'i adalah al-alamat al-kauniyah, tanda-tanda alam. Ya. Sehingga para pemirsa sekalian, ilmu hisab itu kita gunakan, ya, dimanfaatkan sebagai sarana saja untuk mempermudah kita dalam menetapkan awal waktu salat itu. Jadi kalau misalnya ada jadwal salat yang bertentangan dengan realita, diketahui oleh pakar yang paham dari segi astronomi misalnya, dan juga dia paham dari segi syar'inya, maka kita katakan dia harus mengikuti apa yang dia pahami. Tidak boleh dia berpatokan kepada jadwal itu. Ya, karena hukum asal setiap jadwal yang dibuat, ya, baik jadwal yang mungkin berbeda dengan jadwal yang sudah ada, semuanya ditetapkan berdasarkan realita posisi matahari. Ya, jadi itu patokannya. Nah, yang menjadi persoalan karena kadang-kadang rumus-rumus yang digunakan oleh pakar astronomi itu sedikit ada perbedaan sekalipun tidak terlalu signifikan, ya, menurut para pakar astronomi, tapi kita tetap harus hati-hati, ya, karena rumus itu banyak, ya. Sama juga dengan rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung posisi bulan, posisi hilal di awal bulan, itu bukan 10 atau 20, lebih dari itu. Ada yang mengatakan sampai 30-an rumus, ada bahkan yang mengatakan lebih dari itu. Sekalipun ada rumus-rumus yang bisa dikatakan bahwa disepakati akurasinya yang tinggi, ya. Berikutnya para pemirsa sekalian, hukum menggunakan jadwal salat ini juga tidak mengapa kita angkatnya, bahwa ulama kita setelah kita bahas tadi bahwa memang para ulama kita membolehkan penggunaan ilmu hisab dalam penetapan awal dan akhir waktu salat, mereka pun mengatakan bahwa penjadwalan, maksudnya penetapan jadwal salat berdasarkan ilmu falak itu bisa saja dimanfaatkan oleh para muazzin untuk mengetahui waktu salat sebagai alat bantu. Ini fatwa Lajnah Daimi yang kami terjemahkan. Tapi dalam fatwa yang lain ada juga fatwa yang mengatakan bahwa dengan syarat bahwa jadwal tersebut ditetapkan oleh orang-orang yang terpercaya, ya, seorang muslim yang siqah, ya, kita dalam syariat itu mengutamakan orang-orang beriman dalam persoalan-persoalan seperti ini daripada orang-orang kafir yang memang dari segi akidahnya muttaham, ya, muttaham. Ya, jadi kita mengutamakan pakar-pakar kita yang muslim yang memang punya perhatian dalam persoalan ini. Nah, sekarang kita coba menjelaskan gambaran perbedaan dalam penetapan awal waktu salat subuh. Ya, para pemirsa sekalian, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya persoalan awal waktu salat subuh ini adalah persoalan yang sudah sangat lama, persoalan klasik, ya. Kapan terbit fajar ini persoalan bukan persoalan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Bahkan mungkin sebelum kita lahir persoalan ini sudah diperdebatkan oleh para ulama dan juga para pakar, ya. Sudah terjadi perbedaan itu. Dan juga bahwa ada yang mengatakan jadwal yang sudah tersebar saat ini adalah jadwal yang sudah tepat, ya. Namun sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa jadwal itu belum tepat, ya. Jadwal yang benar itu adalah sedikit lebih mundur dari waktu yang ada. Ada yang mengatakan sekitar 15 menit, 20 menit, bahkan ada yang mengatakan 30 menit, ya, subhanallah. Dan yang berargumentasi seperti ini, berpendapat seperti ini, bukanlah orang-orang awam seperti kita-kita ini. Mereka adalah para pakar, bahkan para ulama, ya, subhanallah, ya. Jadi memang perbedaan itu akan selalu ada, ya, sampai saat ini masih ada. Mudah-mudahan nanti ke depan ada
taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mempersatukan kita. Paling tidak kita yang ada di wilayah Republik Indonesia ini mudah-mudahan bisa bersatu. Kemudian juga bahwa subhanallah, perbedaan pendapat ini terjadi bukan hanya di kalangan para pakar astronomi yang sudah menetapkan jadwal itu, tetapi juga terjadi di kalangan para ulama, ya. Ulama-ulama yang muktabar. Sehingga pantas kalau kita sebagai masyarakat awam akan bingung kalau tidak punya sedikit dasar untuk memahami sebenarnya apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Iya. Dan perlu kita ketahui bahwa jika perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak lama dan sampai saat ini para peneliti masih terus melanjutkan penelitiannya dan belum terjadi juga kesepakatan hingga saat ini, maka pertama menjadi pelajaran bagi kita untuk mudah menerima pendapat orang lain, saling menghargai, ya, karena mereka juga para ulama, ya, yang berbeda pendapat itu adalah para pakar dan para ulama yang wallahu alam, ya. Sempat ada yang mengatakan, kenapa semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin banyak bermunculan para pakar, para profesor di bidangnya, justru semakin tajam perbedaan ini. Ada apa sebenarnya? Ya, ini mungkin perlu kita jadikan sebuah penelitian, ya, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Ya, apakah, ya, ada kaitannya dengan persoalan-persoalan lainnya? Wallahu a'lam. Ya. Di antara penyebab perbedaan tersebut, kami sempat merangkum beberapa faktor yang kami anggap bahwa inilah yang menjadi penyebab perbedaan itu. Yang pertama adalah faktor penetapan sudut elevasi matahari di bawah ufuk. Yang dimaksud dengan sudut elevasi itu adalah posisi keberadaan matahari di atas ufuk. Ya. Apakah dia di minus 10, 20 derajat, 19, 18 derajat di bawah ufuk, kemudian terbit fajar. Ya, kita akan sebutkan sebentar, ada beberapa hasil penelitiannya yang ternyata berbeda, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah rumus-rumus perhitungan ilmu hisab yang sudah kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga, faktor kondisi alam, wilayah tempat observasi fajar. Ya, jadi para pakar dan peneliti, mereka dalam meneliti waktu fajar itu kadang-kadang hasilnya berbeda karena faktor alam. Ya, mungkin karena faktor ketinggian posisi mereka dalam memantau fajar, atau faktor cuaca, ya, kecemerlangan langit. Ya, mungkin ada saat-saat di mana cahaya langit itu agak tebal, ya, awan agak tebal maksudnya, sehingga langit tidak cerah terlihat. Itu juga berpengaruh pada kapan kita bisa melihat fajar itu. Ya, tentu berbeda ketika orang melakukan observasi fajar di musim hujan ketika awan tebal, dan di musim panas ketika awan dan langit itu agak cerah, ya. Dan juga faktor-faktor yang lain, yaitu adalah perbedaan definisi, ya, yang disampaikan oleh para ulama dan juga pakar, ya, pakar dari ilmu astronomi atau falakiyah, di dalam mendefinisikan istilah-istilah yang disebutkan dalam nas-nas syariat terkait awal waktu salat subuh. Mungkin sebentar kita akan jelaskan juga ini satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk itu. Dan wallahu alam, yang mudah-mudahan, ya, selain faktor-faktor itu tidak ada kaitannya dengan faktor politik, ya, atau mungkin ideologi setiap jamaah atau kelompok dalam Islam. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya, karena wallahu alam apakah memang ada faktor egoisme sebagian kelompok, ya, dalam persoalan ini sehingga begitu sulitnya untuk terjadi kompromi dan kesepakatan dalam persoalan ini. Sama dengan persoalan penetapan awal masuknya Ramadan dan juga awal masuknya Zulhijjah. Allah alam apakah semua ada kaitannya dengan persoalan-persoalan di luar, ya, ilmu pengetahuan, ya, mungkin faktor apalah, ya, wallahu alam. Kita
tidak akan membahas di sini ya. Nah, kita coba menjelaskan di sini faktor yang pertama sedikit saja mungkin supaya ada gambaran bagi kita semua bahwa penetapan sudut elevasi matahari di bawah ufuk pada awal waktu subuh ini ternyata di kalangan para pakar astronomi yang telah menghitung dan masing-masing menganggap bahwa rumus-rumus yang digunakan adalah rumus-rumus yang akurat, ternyata berbeda-beda hasilnya. Kita coba melihat di sini ada beberapa hasil penelitiannya. Altitude matahari itu ketinggian matahari untuk waktu subuh di berbagai negara. Ya, seperti di sini disebutkan yang pertama Syiah Itsna Asyariyah. Nah, ini sekte Syiah ya. Mereka menetapkan di minus 16 derajat. Ya. Tapi ini tidak muktabar. Ya, tidak muktabar. Ya, karena setahu kami selama ini ya, tidak ada mazhab Ja'fariyah. Mereka tidak punya sandaran yang kuat. Tidak punya musnad. Ya, tidak seperti mazhab-mazhab yang lain yang ada landasannya, ada referensinya yang kuat. Ya. Seperti mazhab Abu Hanifah ada musnadnya. Apalagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua punya dasar yang kuat. Ada musnad, ada buku-buku landasan yang kuat. Ya. Tapi kalau mazhab Ja'fariyah ini, setahu kami tidak ada. Ya. Tidak ada landasannya. Tidak ada referensi yang bisa kita buka dari mereka. Ya. Kemudian ISNA. ISNA ini adalah sebuah organisasi persatuan kaum muslimin di Amerika Utara yang menetapkan di minus 15 derajat. Ya. Matahari di bawah ufuk ketika berada pada posisi 15 derajat terbitlah fajar menurut mereka. Ya, jadi ada yang 16, ada yang 15 derajat, yang mana jamaah sekalian semakin sedikit nilainya itu artinya dia semakin mendekat ke apa namanya ufuk. Ya, semakin mendekat ke ufuk. Bisa dikatakan bahwa semakin tinggi nilainya, misalnya di 20 derajat, ya, maka kita akan merasa kesulitan untuk melihat fajar itu, semakin gelap. Apakah sudah ada atau tidak, wallahu alam. Bagi mereka yang menetapkan di minus 20 derajat atau 18 derajat, nah, tentu mereka berasumsi bahwa fajar sudah ada. Ya, apakah bisa terlihat dengan kasat mata atau hanya keberadaannya saja, bahwa fajar itu sudah ada sekalipun masih sulit terlihat, wallahu alam. Yang jelas ketika nilainya semakin tinggi, maka matahari itu semakin dalam ke bawah. Ketika nilainya semakin rendah, maka semakin dekat ke permukaan, sehingga durasi antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari itu semakin singkat. Ya, kalau di minus 20 derajat berarti durasi munculnya fajar dengan terbitnya matahari itu semakin lama. Artinya waktu sholat subuh itu semakin panjang. Kalau di minus 20 atau minus 19,5 derajat. Kemudian juga Muslim World League di sini di minus 18 derajat. Ummul Qura di minus 18,5 derajat. Yang mana sebelumnya pernah menetapkan di awal-awal di minus 18 derajat. Kemudian berubah menjadi 19 derajat. Dan wallahu alam saat ini yang kami pahami turun lagi menjadi minus 18,5 derajat. Di Mesir juga minus 19 derajat. Kemudian di Karachi di minus 18 derajat, Malaysia minus 20 derajat, dan Indonesia minus 20 derajat. Iya. Ini hanya beberapa saja yang kita sebutkan, para pemirsa sekalian. Sebenarnya banyak ya. Di negara-negara berpenghuni kaum muslimin, di mana di situ ada lembaga-lembaga falaki, ada ulamanya yang menetapkan sudut elevasi matahari di bawah ufuk pada awal masuknya waktu salat subuh. Nah, sedikit kita angkat di sini gambarannya bahwa ada yang mengatakan, Allah alam, bahwa ada dua kubu sebenarnya dalam persoalan ini. Ya. Ada kelompok ulama atau pakar yang memperkuat jadwal salat yang telah disusun berdasarkan rumus-rumus astronomi, yang mana inilah yang resmi digunakan oleh sebuah negara. Ya, jadi ada pakarnya, ada juga ulamanya. Mereka bertahan dan mengargumentasikan dan tentu dengan ilmiah ya, apa yang mereka tetapkan. Adapun pihak yang kedua, mereka inilah yang
mengatakan bahwa jadwal yang ada sebenarnya terlalu dini, terlalu cepat. Ya, tapi yang menjadi persoalan karena mereka yang mengkritisi jadwal salat yang resmi digunakan di sebuah negara, mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan misalnya kalau di Indonesia di minus 20 derajat yang digunakan oleh Kemenak. Ada yang mengkritisi dan mengatakan terlalu cepat, ya, sekitar 8 derajat. Ya. Ada juga mengatakan bahkan matahari itu ketika berada di posisi minus 20 derajat betul-betul tidak ada cahaya sama sekali yang terlihat. Ya. Bagaimanapun caranya pemutretan itu tidak akan ada cahaya yang terlihat, cahaya fajar maksudnya. Bahkan yang mengatakan di minus 19 derajat juga belum, masih sangat sulit untuk mengatakan fajar sudah ada. Ya, tapi mereka mengatakan sudah ada, ya, bagi yang mengklaim bahwa fajar sudah terbit pada saat itu, mereka juga mengatakan sudah ada, tapi mungkin masih samar-samar dan seterusnya. Ya. Dan ada juga mengatakan bahkan yang benar awal waktu subuh itu, awal terbitnya fajar adalah ketika matahari pada posisi minus 14 atau 13 derajat. Ya, subhanallah. Ya, tapi kalau kita perhatikan ini, dan kami beberapa kali juga sempat memantau fajar di wilayah, ya, Sulawesi Selatan di Makassar, kami melihat bahwa kalau ditetapkan minus 14 derajat atau 13 derajat itu sudah sangat terang. Ya. Melihat sendiri sudah sangat terang. Ya. Sehingga otomatis ketika terbukti bahwa fajar sudah tinggi pada saat itu, ya, berarti tidak bisa lagi kita tetapkan sudah tersebut, karena sudah terbukti bahwa kita lihat dengan kasat mata tanpa ada pun yang meragukannya. Kami berlima yang melihat sendiri bahwa tidak tepat, ya, terlalu lambat. Ya, maksudnya fajar sudah terbit baru dianggap masuk, sudah lama terbit fajar baru dianggap bahwa awal waktu subuh baru masuk, padahal sudah lama. Iya. Jadi kira-kira yang menjadi perdebatan itu adalah di minus 20, 19, 18, dan 17, sekitar itu. Iya. Adapun di minus 17 atau 16, ini alhamdulillah sudah beberapa kali juga kita melakukan observasi. Di minus 16 itu sudah terlihat fajar sudah berwarna, kita lihat warnanya sudah jelas, warna kemerah-merahan, dan kami semua sepakat melihat itu. Jadi wallahu alam, ya, fajar itu berkisar antara di minus 16 sampai minus 20, ya, kalau misalnya kita lihat yang paling cepat, ya, masuk waktu salat subuhnya. Karenanya sampai saat ini para peneliti terus, ya, melakukan penelitian, ingin membuktikan dengan konsep masing-masing yang mana sebenarnya yang paling akurat. Ya, kalau di Saudi Arabia itu juga, ya, terjadi persoalan ini, perbedaan ini, di mana ada yang mengatakan posisi matahari di bawah ufuk kalau sudah ada pada minus 18,5 derajat, dan ini yang digunakan oleh Ummul Qura, takwim Ummul Qura, itu awal masuknya salat subuh. Namun di antara ulama seperti Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khadlan, beliau termasuk di antara anggota kibarul ulama, justru mengkritisi, ya, jadwal Ummul Qura, dan beliau bukan ulama sembarangan, ya. Beliau di samping seorang ulama juga punya perhatian dan langsung melakukan penelitian di lapangan. Ini luar biasanya, ya, karena beliau ini ada anggota kibar ulama, ya, sudah insyaallah tidak diragukan, ya, keilmuannya, dan langsung melakukan observasi, ya, dan beliau mengkritisi, ya, takwim Ummul Qura. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, kita sebutkan yang berikutnya, faktor yang lainnya menyebabkan terjadinya perbedaan ini adalah definisi yang variatif di dalam memaknai kata fajar, tabayyun, al-ghalas, dan al-isfar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga dalam Al-Quran. Kita coba jelaskan tentang fajar ini. Terjadi perbedaan pendapat para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang fajar ini, karena ketika disebutkan bahwa fajar itu ada dua, fajar kadhib kita sebutkan tadi bentuknya vertikal, dan fajar shadiq yang horizontal. Nah, di sini kemudian mereka berbeda pendapat, ya. Sebenarnya fajar yang bagaimana yang menjadi dasar penetapan awal waktu subuh, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa
Karakter fajar shadiq itu adalah sesuatu yang terlihat dengan jelas. Ya, harus dilihat dengan jelas. Ya. Sedangkan yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang samar atau sulit teramati. Kita sebutkan di sini Ibnu Muflih rahimahullah taala mendefinisikan fajar shadiq itu dengan cahaya putih muntasyiran syai'an fa syai'an, zahiran ya, atau yang membentang. Bermatakan cahaya fajar shadiq itu berwarna putih yang bertahap dia muncul ya, sedikit demi sedikit nampak dan dia membentang, menyebar dengan jelas. Ada kata jelas ya, di situ. Dan selain harus jelas, maksudnya jelas terlihat, menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa harus pula diyakini bahwa memang yang kita lihat itu adalah fajar. Ya, tidak boleh kita mengatakan yang kita lihat ini fajar, tapi ketika ditanya apakah Anda yakin, dia mengatakan insya Allah ini fajar ini. Berarti dia belum yakin. Tapi dia katakan insya Allah saya yakin bahwa inilah fajar. Ya, karena begitu jelas terlihat. Tidak ada lagi yang meragukan. Andai kan ada beberapa orang semua sepakat bahwa kita sudah melihat fajar. Meragukan itu kalau misalnya ada 5 atau 10 orang, baru hanya satu orang yang mengatakan saya sudah lihat. Yang lain mengatakan tidak, kami tidak ada yang lihat. Nah, berarti orang ini punya penglihatan yang tajam ya. Nah, yang mana yang sebenarnya diperhitungkan? Kita lihat bagaimana konsepnya dalam persoalan ini, yang mana yang dianggap diyakini atau tidak. Ya, karenanya penelitian itu terus dilakukan. Ya, supaya betul-betul awal terbitnya fajar itu adalah sesuatu yang diyakini. Ya. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang mengatakan bahwa fajar yang dimaksud itu adalah fajar yang memang agak sulit untuk terdeteksi. Ya. Tetapi sudah ada, sudah muncul. Tetapi bukan juga yang dimaksud di situ wujudul fajar ya, bukan. Tapi memang katanya sudah terlihat. Ya, hanya saja agak sulit. Mungkin tidak semua orang bisa melihatnya. Sebagian pakar mengatakan bahwa fajar itu ya sudah ada, tapi tidak semua orang mampu melihatnya. Ya, jadi ada dua pandangan di sini. Ada yang mengatakan harus jelas diyakini, dan ada yang mengatakan fajar itu sudah ada yang bisa melihatnya sekalipun masih samar-samar, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, dua pandangan ini. Kemudian yang berikutnya adalah istilah at-tabayyun. Ya, ini diambil dalam Al-Quran ya, hatta tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tentang persoalan puasa, sebenarnya ayat itu yang menyebutkan bahwa kita boleh makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar itu. Nah, kata tabayyun dalam ayat itu kemudian menjadi perbedaan pendapat ya, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa tabayyun di situ berasal dari kata bahasa Arab yang wazannya tafa'al ya. Di mana fajar itu harus betul-betul jelas ya. Tabayyun itu kan dalam bahasa Arab artinya jelas ya, ya tabayyan ya, jelas. Dan kata Imam An-Nawawi, saya ingin sebutkan di sini perkataan beliau, yang mana perkataan ini sangat menarik karena beliau adalah seorang ulama bermadhab Syafi'i, dan kita pada umumnya mengklaim bahwa madhab Syafi'i adalah madhab yang mu'tabar dan banyak dianut di negeri kita ini. Ya, ini. Beliau mengatakan tulu'ul fajr wal muradu at-tulu' alladhi yadhharu lana lalladhi fi nafsil amr. Ya. Yang dimaksud dengan kemunculan fajar adalah kenampakan fajar secara fisis ya bagi kita. Ya, maksudnya fajar itu menampakkan dirinya kepada kita. Ya, karena di situ kan dalam ayat itu dikatakan hatta yatabayyana lakum. Berarti yang tabayyun itu fajarnya. Ya, bukan kita yang berusaha untuk mencari tahu apakah sudah terlihat atau tidak, tapi fajar itu betul-betul nampakkan ya kepada kita sehingga kita bisa melihatnya. Lalu beliau mengatakan lalladzi fi nafsil amr. Wallahu alam, di sini saya coba memaknai bahwa la alladzi fi nafsil amr artinya bukan keberadaan fajar itu sendiri, bahwa kalau fajar sudah ada, terlihat atau tidak, sudah masuk waktu subuh. Berarti fajar itu betul-betul yang diperhitungkan adalah yang terlihat. Sekalipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tabayyun di situ, tabayyun dalam bahasa Arab
yang berasal dari sila tafa'ala, katanya mengandung makna at-talab, permintaan, ya, atau at-takalluf, harus ada upaya. Ya, mereka mengatakan bahwa kalau diibaratkan dengan benang putih dengan benang hitam, itu mengindikasikan bahwa keberadaan keduanya dalam waktu yang bersamaan sangat memungkinkan kesamarannya, sehingga ada upaya untuk melihatnya. Kalau alasannya, kalau misalnya sudah jelas, kalau fajar itu sudah jelas, maka berarti kita tidak perlu lagi berusaha untuk melihatnya, tidak perlu tabayun, ya. Maka kita jawab bahwa ini mungkin wallahu alam bagi kami, kalau dilihat tabayun dalam ayat itu kan bukan kita yang berusaha untuk mencari dan melihat fajar itu, tapi tabayun itu adalah kata kerja yang subjeknya adalah fajarnya. Ya, fajarnya itu yang nampak jelas bagi kita. Ya, bukan kitanya yang harus berusaha, ya. Lalu kemudian kita menetapkan bahwa fajar yang dimaksud itu adalah fajar yang sulit dilihat, kan harus ada usaha. Kalau sudah jelas tidak perlu lagi ada usaha melihat. Ya, wallahu alam. Itu diantara gambaran para jamaah sekalian bahwa memang dalam persoalan penetapan awal masuknya sholat subuh itu adalah persoalan yang rumit, ya, sebenarnya bagi mereka yang membuat persoalan ini rumit. Ya, sebenarnya kalau kita melihat konsep syariat dalam menetapkan awal waktu sholat subuh, ya, dan secara umum kita lihat pandangan para ulama kita, semuanya menyepakati bahwa kita tidak boleh mengerjakan sholat subuh kalau kita tidak yakin bahwa sholat subuh itu belum masuk. Ya, coba kita perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ini coba kita perhatikan sebagai penutup, ya, jamaah sekalian. Beliau mengatakan, al-isfarul madhkur fi hadzal hadits ala tayaqquni tulu'il fajr wa zawalis syak. Ya, ketika Nabi kita mengatakan asfiru bil fajar fa innahu a'dhamu lil ajr. Ya, asfiru bil fajar. Al-isfar di situ kan berasal dari kata asfar. Asfar itu warna kuning. Karena itu lebih besar pahalanya. Artinya, apakah yang dimaksud asfiru bil fajar? Bahwa kita mengundur, ya, waktu salat itu sampai ufuk berwarna kuning, ya, karena kita perlu ketahui sebagian ada mazhab, ya, yang berpendapat seperti itu, bahwa salat subuh yang paling afdal itu ketika ufuk sudah berwarna kuning, sudah sangat terang. Dan pada umumnya ini dianut oleh kaum muslimin yang ada di wilayah India, ya, Pakistan dan Bangladesh, ya, yang mereka bermazhab Hanafi, ya. Tapi yang dimaksud dengan al-isfar di situ, ya, di sini al-isfar yang dimaksud adalah bahwa keyakinan akan terbitnya fajar dan hilangnya keraguan. Itulah awal waktu subuh. Ya, bahwa harus betul-betul kita yakini bahwa fajar itu sudah terlihat. Bukan sesuatu yang samar-samar, apalagi masih diperdebatkan apakah terlihat atau tidak. Ya, apa susahnya, ya? Karena syariat kita ini kan seperti pada awal tadi kita katakan, syariat yang memudahkan. Ya, setiap orang mudah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya kira demikian para pemirsa sekalian apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk semakin mengenali syariat kita dan kita beristighfar kepadanya atas segala kehilafan kita dalam menunaikan amanah-amanah kita sebagai seorang muslim, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.